Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Anko selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat ilmu sekaligus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kita bersama. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fawaz Ali Rofi. Saya dari kelas S2D Ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pokok materi yang pertama, yaitu manusia. Manusia dalam perspektif filsafat ialah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian realistis kosmos, yang menurut para ahli pikir disebut sebagai al-kain an-natiq, makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Berikut pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang, yakni yang pertama dari teori desendensi. Teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanis. Artinya, manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir. Melakukan segala aktivitas hidupnya, manusia juga tidak beda dengan binatang yang menyusui. Teori yang kedua yaitu metafisika, teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Dalam teori ini, manusia dipandang dari dua hal, yakni yang pertama fisik dan yang kedua ruh. Fisik yang terdiri dari zat, artinya bahwa manusia tercipta terdiri dari beberapa sel yang dapat diindera dengan panca indera. Dan ruh manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan. Semua itu dapat diindra dengan panca indera. Teori yang terakhir, teori yang ketiga, yaitu psikomatik, memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Artinya, manusia memerlukan kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan untuk keberlangsungan hidupnya. Adapun beberapa ahli filsafat berbeda pemikiran dalam mendefinisikan manusia. Yang pertama ada Aristoteles, seorang filosof besar Yunani, mengemukakan bahwa manusia dikodratkan selalu ingin tahu. Manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Dan yang kedua ada Thomas Hobbes, Homo homini lupus, artinya manusia yang satu serigala manusia yang lainnya. Berdasarkan sifat dan tabiat, nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain, ketakutan akan kehilangan nyawa. Hal-hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama yaitu keingintahuan atau keheranan. Yang kedua itu keraguan atau ketidakpastian, dan yang ketiga kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan. Untuk menjadi manusia yang sempurna, haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, kesadaran. Yang ketiga, akal budi. Yang keempat, spiritualitas. Yang kelima, moralitas. Yang keenam, sosialitas. Dan yang ketujuh, keselarasan dengan alam.
Yang kedua, ilmu dan filsafat ilmu. Ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang mencari kebenaran dalam menjalani hidup. Banyak hal yang dapat diketahui dengan mempelajari filsafat. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan kepada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi kebenaran metode dan keabsahannya sendiri. Perbedaan filsafat dan filsafat ilmu. Filsafat ialah pengetahuan bertujuan untuk mencapai hakikat ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat ilmu pengetahuan hanya mencoba menerangkan gejala-gejala secara ilmiah. Yang ketiga, apa itu berpikir filsafat? Berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Kalau berpikir ilmiah adalah berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan. Maka pada berpikir filosofis, sang pemikir tidak lagi tergantung pada hasil penelitian ilmiah. Berpikir filosofis yang pertama, skeptis, meragukan. Yang kedua, radikal, mengakar sampai mentok ke akar-akarnya. Yang ketiga, menyeluruh, sehabisnya, sebisa-bisanya. Yang keempat, analisis, memilah-milah. Yang kelima, kritis, mempertanyakan. Ciri-ciri berpikir filsafat yaitu berpikir secara radikal, berpikir secara universal, berpikir secara konseptual, berpikir secara koheren dan konsisten, berpikir secara sistematis, berpikir secara komprehensif, berpikir secara bebas, berpikir secara bertanggung jawab. Yang keempat, konsep filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. Fungsi filsafat ilmu. Filsafat ilmu berfungsi membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan landasan histori filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Sekian yang saya bisa sampaikan mengenai materi filsafat kali ini. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.